Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wazen, nomor absen 41, NIM 1220118345. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limul Muta'alim pada fasal fi ta'dimil ilmi wa ahlihi sebagai salah satu tugas ujian tengah semester. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa madana bi asrahi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal suci fi ta'dimil ilmi ing dalem mertelakake ngegungake ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Iklam warwasira bi anna talibal ilmi kelawan temen setuhune wong kang murih ilmu, wong kang golek ilmu iku layanalu ora merkoleh sapa talib al ilma ing ilmu, walayan tafi'u lan ora ngalap manfaat sapa talib bihi kelawan ilmu illa bi ta'dimil ilmi angin kelawan ngegungake ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu wa ta'dimil ustadi lan ngegungake guru wa tauqirihi lan tegese ngegungake guru. Jadi pada pasal ini faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, pasal yang menerangkan tentang menghormati, menjunjung tinggi ilmu dan ahlinya ilmu, orang yang memiliki ilmu. Iklam bi anna talibal ilmi la yanalu al ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi. Ketahuilah sesungguhnya orang yang mencari ilmu, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu tidak akan pernah mendapatkan ilmu dan juga tidak akan pernah mendapatkan kemanfaatan dari ilmu tersebut kecuali dengan jalan memuliakan, menghormati ilmu dan ahlinya ilmu. Kemudian juga menghormati, mengagungkan ustadz yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu tersebut. Kila dan ngendikaake opo sing kila mawasola man wasola illa bihurmati. Dawuh mawasola man wasola illa bihurmati. Maknane mawasola ora tumeka, ora wusul sapa man wong wasola kang tumeka sapa man illa bihurmati angin kelawan hormat. Wa masakota lan ora gugur sapa man wong sakota kang gugur. Sakoto kang gugur sebagai silah dari man, Sulaiman sakoto kang gugur sapa man illa bitarkil hormati angin kelawan ninggal hormat wa ta'dimi lan tinggal ngegungake. Kila ma wasola man wasola illa bi hormati wa masakoto man sakoto illa bitarki hormati wa ta'dimi. Dikatakan bahwasanya tidak akan sampai atau tidak akan mendapatkan, orang yang ingin mendapatkan sesuatu, dalam hal ini mendapatkan ilmu, dengan cara kecuali dengan cara menghormati, kecuali dengan cara hormat kepada ilmu dan ahlinya tentunya, dan tidak akan gugur, maksudnya tidak akan gagal. Seseorang yang gagal mendapatkan ilmu, gagal mendapatkan derajatnya orang yang mencari ilmu kecuali dengan meninggalkan menghormati dan mengagungkan. Jadi orang yang tidak mau menghormati, tidak mau mengagungkan baik ilmu ataupun ahlinya ilmu itu akan gagal, akan gugur, tidak akan mendapatkan natijah dari ilmu tersebut. Kita lanjutkan. Wakila lan den ngendikake al hormatu utawi hormat iku khairun luwih bagus. Kila den ngendikake apa yang dikatakan, apa yang dingendikakan lafat al hormatu khairun minat ta'ah. Maknanya al hormatu utawi hormati iku khairun luwih bagus minat ta'ati tinimbang saking ta'at. Dikatakan juga bahwasanya sesungguhnya ta'at itu hormat itu lebih baik daripada ta'at. Ala taro ono to ora weruh sapa sira annal insana ing temen setuhune menungso iku layak fur ora kufur ora kafir sapa insan bil maksiati sebab maksiat. Bi anna yakfura angin pestine kufur sapa man bitarkil hormati sebab ninggal hormat minat ta'dimil ilmi. Cukup di situ titik.
Dikatakan bahwasanya tadi telah diterangkan hormat itu lebih bagus, lebih baik daripada taat. Karena ketahuilah bahwasanya seseorang manusia yang seseorang itu tidak akan kufur, tidak akan menjadi kafir sebab melaksanakan maksiat. Tetapi seseorang itu bisa kafir hanya jika dia meninggalkan hormat. Jadi kalau kita meninggalkan hormat, meninggalkan tawadhu, meninggalkan istilahnya mengagungkan, itu kita bisa kafir. Contoh, kita melecehkan Allah, mungkin melecehkan Nabi kita, Nabi Muhammad, itu akan membuat kita kafir, akan membuat kita keluar dari ranah agama. Bukan dengan menjalankan maksiat. Kalau kita menjalankan maksiat, kita hanya diberi label orang yang maksiat tapi tetap iman, tidak sampai kafir, seperti itu. Lanjut. Wa min ta'dhimil ilmi, lan iku setengah saking ngegungake ilmu, ta'dhimul mu'allimi utawi ngegungake guru. Kala ngendika sapa Aliyu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karoma mugi-mugi mulyake sapa Allah wajahu ing wajah Ali. Dawuh apa? Dawuh anna abduman alamani harfan wahidan. Pada ing ucapan anna abduman alamani harfan. Maknanya ana utawi ingsun iku abduman kawulane wong alamani kang mulang sapa man ing ingsun harfan ing sak huruf wahidan kang siji. Ing sak alamun ngersakake sapa man alamani ba'a mongko adul ba'a mongko adul sapa man wa ing sak ala namung ngersakake lamun ngarepake sapa man aktako mongko merdekaake sapa man ing sak ala lamun ngersakake sapa man istaroko mongko ndadekake kawula sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimil mu'allim, dan bagian dari mengagungkan ilmu adalah mengagungkan guru. Hal ini selaras dengan apa yang didhawuhkan oleh sahabat Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ana abduman alamani harfan wahidan insa'a ba'a wa insa'a aktaqo wa insa'a istaroko. Sayyidina Ali pernah berkata, saya adalah budaknya orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Apabila orang tersebut menginginkan untuk menjual saya, ya silahkan, monggo. Apabila ingin memerdekakan saya, ya monggo. Apabila ingin menjadikan saya budak, itu Sayyidina Ali telah pasrah, menerima apa adanya. Apa yang diinginkan oleh orang yang mengajarinya satu huruf, dia akan terima sampai segitunya. Gara-gara mengagungkan orang yang mengajarinya ilmu. Wakot usnidalan teman-teman nembangake syair bidalika ing dalem mengkono-mengkono ta'dhimil muallim. Ra'aitu haqqil alimi wa aujabuhu hifdhan ala kulli muslimi laqad haqqo anna ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limil harfi wahidin alfa dirhamin. Ra'aitu ngeyakinake sapa ingsun haqqi ing luwih hak-hake perkara kang haqqol muallimi ing hake wong kang mulang, ing hake guru. Wa aujabahu lan luwih wajibake lan luwih wajibe hak apane hifdon oleh ngreksa ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Li haqqi lakot haqqo yakti teman-teman hak apa ayuhda ing yen to maringaken, ing yen to hadiahaken, nyawisaken ilahi maring guru, maring mualim karomatan krana mulyaake li taklimi harfin krana mulang huruf wahidin kang siji. Apa sing yahdi,
Apa sing diwehni? Apa alfu dirhamin, 1000 dirham. Dan telah dibacakan syair yang membahas tentang mengagungkan guru, yaitu syairnya ro'aitu ahakul haqi hakul muallimi wa aujabuhu hifdon ala kulli muslimin lakot hakko ayyuhda ilaihi karomatan ditaklimi harfi wahidin alfu dirhami. Sungguh saya telah meyakini lebih haknya barangnya hak kepada haknya muta'alim. Jadi menjadikan haknya muta'alim itu lebih harus dilakukan dan diwajibkan, dan lebih diwajibkan hak tersebut untuk setiap muslim menjaganya. Lakot hakko ayuhda, dan sungguh seharusnya intinya itu lebih diutamakan, lebih hak untuk seorang thalib itu memberikan kepada gurunya, kepada orang yang mengajarinya, karena jasanya mengajarinya. Satu huruf saja memberikan 1000 dirham. Jadi seharusnya kita menekankan pada prinsip kita, kepada orang yang telah mengajar kita satu huruf itu kita harus memberikan 100 dirham. Itu adalah, kalau bahasa orang dulu persemon, adalah peribahasa sebagai gambaran bahwa guru itu jasanya besar sekali. Bahkan satu huruf saja dinilai dengan harga 100 dirham. Fa innaman mongko temen setune wong ala maka kang ngulang sapa man ing sira harfan ing huruf mimma nyatane saking perkara tahtaju kang butuh ilai sapa sira ilaihi maring ma fidini ing dalam agama. Fa huwa mongko utawi man iku abuka bapak sira fidini ing dalam agama. Maka sesungguhnya orang yang telah mengajarimu satu huruf itu merupakan barang ataupun ya perkara yang sangat kamu butuhkan di dalam masalah agama. Maka sesungguhnya orang yang mengajari satu huruf itu adalah bapakmu, adalah ayahmu dalam agama. Jadi dalam kajian tasawuf, kajian taklim itu orang tua kita ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang melahirkan istri kita atau suami kita, dan orang tua yang mengajari kita tentang ilmu. Kalau biasanya kita menyebut murabbi ruh, yang mendidik ruh, itulah orang tua yang lebih utama di dalam agama. Seperti yang didahulukan ini, bahwa abuka fiddin, dia adalah bapakmu di dalam agama. Wa kana lan ono sapa ustaduna guru kita badal kul mingkulnya sayhu as-sayhu rupane syekh al imam kang dadi imam Sadiduddin rupane Syekh Sadiduddin al Sayrozi iku yakulu ngendika sapa Syekh Sadiduddin ngendikane ing qala masaykhuna ila akhir lafat qala masaykhuna ila akhir. Qala dawuh sapa masaykhuna pira-pira guru kita, apabila domir di situ menggunakan wakek mutakalim al-huir, maka akan bermakna kita. Tetapi kalau kita menggunakan wakek mu'adzim nafsah, maka di situ bisa kita pakai ingsun. Sapa masaykhuna pira-pira guru ingsun, itu boleh. Tergantung kita mau pakai yang mana. Dawe man aroda ayyakuna ibnahu aliman ila akhir. Dawuh itu kita maknai man utawi sapane wong iku aroda ngarepake sapa man, iku aroda ngersakake sapa man ayyakuna ing yen to ana sapa ibnuhu anake man, sapa ibnu anake man iku aliman alim, sebagai khobar dari kana iku aliman alim. Fayam bagi mongko sayukyo mongko prayogi apa ayuronya ing yen to ngreksa sapa man al-ghuraba ing pira-pira wong kang ngumbara. Ghuraba itu merupakan jamak dari ghurib, yang artinya orang yang berkelana, mengembara. Kalau dalam konteks ini
adalah orang yang mencari ilmu. Jadi bisa kita maknai ada al-ghuraba ing pira-pira wong kang mondok, itu boleh, ndak apa-apa. Bayane minal fuqahai, nyatane saking pira-pira wong kang ahli fikih, ahli ilmu. Wa yukrimuhum, lan mulyaake ing ghuraba minal fuqaha, wa yu'azzimuhum, lan ngegungake ing ghuraba minal fuqaha, wa yu'tiyahum, lan paring sapa man. Saya ulangi, tadi failnya kurang. Wa yukrimuhum, lan mulyaake sapa man ing ghuraba minal fuqaha, wa ya'dimuhum, lan mulyaake sapa man ing ghuraba minal fuqaha, wa yu'tiyahum, lan paring sapa man ing ghuraba minal fuqaha, paring sayan ing suci-wiji. Fa ilam yakun, mongko lamun ora ana sapa ibnuhu anake man iku aliman wong kang alim, yakunu mongko ana sapa hafiduhu putune man iku aliman alim. Diceritakan bahwasanya guru kita Syekh Imam Sadiduddin As-Sayrozi itu pernah berkata bahwasanya guru-guru kami itu berkata, katanya gimana? Barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi orang yang alim, maka seharusnya dia menjaga terhadap orang yang belajar, terhadap orang yang mondok, yang mana orang tersebut ahli fikih. Maksudnya menjaga itu mulai dari menjaga pikirannya, menjaga tingkahnya terhadap orang tersebut, dan juga memuliakan orang yang mondok tersebut. Tidak hanya memuliakan, harus mengagungkan juga, dan juga mengagungkan, dan yang paling penting ini di akhir. Jadi titik besarnya menurut saya yang harus dilakukan orang-orang sekarang itu adalah dan memberikan sesuatu ya diyani yuk tiyahum syai'an, dan memberikan sesuatu. Karena dengan kita memberikan sesuatu, khususnya mungkin makanan atau sangu atau bekal yang lain, itu akan membantu berlangsungnya kegiatan belajar mereka dan akan lebih bermanfaat. Yang demikian itu, apabila efek yang ditimbulkan dari itu, apabila anak kita nanti tidak menjadi orang yang alim, maka yang akan menjadi alim adalah cucu kita. Maknanya, artinya, dengan kita mengagungkan, memberi, dan menjaga orang-orang yang mondok, yang ahli terhadap suatu ilmu, itu akan tetap berefek. Labetnya, asarnya itu tetap ada. Entah di cucu kita, buyut kita, canggawareng, udek-udek, dan seterusnya. Itu tetap ada, tidak akan hilang. Sedikit lagi, wa min tauqiril mu'allimi, lan iku setengah saking ngegungake guru. Allah yamsia, yen to ora mlaku sapa talib amamahu ing dalem ngarepe guru, wala yajlisa, lan ora lungguh sapa talib maka nahu ing panggonane guru, wala yabtadi'u, lan ora ngawiti sapa talib al kalama ing guneman, ing pembicaraan, ing dahu ing dalem ngarsani guru, ila angin oleh ngawiti biidnihi kelawan idine guru, wala yuksaru, lan ora ngekehake sapa talib al kalam ing kalam, indahu ing dalem ngarsane muallim, ngarsani guru, wala yas'ala, lan ora takon sapa talib syai'an ing suwiji-wiji, indamala latihi ing dalem nalikane bosene guru, wa yuro'nya ini fi'il mudhari, wa yuro'nya, lan yen to ngreksa sapa talib al waqta ing waktu, wala yatuko, lan ora ndodhok sapa talib al baba ing lawang, bal yasbiru, balik sobar sapa talib hatta yakhruja, sehingga metu sapa muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tauqiril muallimi alla yamsiya amamahu ila akhir. Dan beberapa dari bukti kita, dari perbuatan nyata kita mengagungkan guru kita adalah
sesungguhnya hendaknya kita tidak berjalan di depan beliau, di depan guru kita. Kemudian juga kita tidak duduk di tempat guru kita. Kemudian kita tidak memulai pembicaraan kepada beliau, dengan beliau kita tidak memulai pembicaraan, baik pembicaraan apapun, kecuali kita telah mendapatkan izin dari beliau. Itu ada catatan, kecuali setelah kita mendapatkan izin dari beliau, dan tidak kita membanyakkan pembicaraan, kita ngobrol kesana kemari tidak ada gunanya, itu tidak seperti itu tidak boleh. Ketika beliau betul, tidak boleh di sebelahnya, maksudnya dalam satu forum kita tidak boleh banyak bicara dengan beliau, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan beliau. Mungkin beliau itu tidak suka dengan pembicaraan omong kosong yang kita lakukan, ataupun beliau mempunyai aurat tertentu, mempunyai wirid-wirid tertentu yang diamalkan. Karena dengan kita mengajak bicara yang banyak, itu akan mengganggu kegiatan beliau. Dan juga kita tidak menanyakan sesuatu hal ketika beliau itu bosan. Kadang guru itu ada kalanya bosan, mau nyantai, mau menyendiri, terus kita tanya, nah, itu sangat mengganggu, itu tidak boleh dilakukan. Dan selanjutnya kita harus menjaga waktu, kita harus tahu waktu dalam mungkin bergaul ataupun bertanya. Bahkan dengan ngechat dosen itu kita harus menjaga waktu, salah satu bentuk kita menghormati guru. Dan juga kita tidak mengetuk pintu, maksudnya kalau kita bertamu kita tidak boleh mengetuk pintu, kita harus sabar menunggu sampai beliau keluar sendiri. Nah, beberapa adab ini telah dilakukan dalam pendidikan pesantren, dan ini seharusnya kita harus duplikat, kita harus cangkok kepada pendidikan-pendidikan yang lain. Karena dengan kita dapat mengembangbiakkan konsep ini, saya yakin pendidikan kita, khususnya pendidikan Islam, itu akan maju dan lebih bermanfaat. Mungkin hanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf, mohon dibenarkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.